Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami yang menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ibu, ada nggak yang lain selain Allah yang mengatakan kami yang menciptakan manusia? Nggak ada. Dan kalaupun ada yang ngaku, terpatahkan gitu ya. Nggak mungkin. Nah, jadi ini fakta yang pertama. Memang Allah mengenalkan diri kepada kita sebagai pencipta. Dan ini tentunya sangat luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau benar-benar menerima. Jadi fakta penciptaan itu adalah sebenarnya fakta yang paling besar di dalam kehidupan ini. Ibu ngelihat HP, kagum nggak dengan penciptanya? Kagum nggak? Kagum. Lihat pesawat, kagum? Kok bisa ya orang bikin kayak gini? Ya coba kalau nggak ada, gimana repotnya kita? Naik haji 1 bulan, Bu. Nah, naik kapal ya. Tapi syukur juga udah ada kapal. Dulu malah tidak ada kapal dan sebagainya gitu loh. Ya suka nggak, Bu? Kagum dengan teknologi-teknologi itu? Suka kan? Suka, Bu. Kita wah luar biasa nih. Ya teknologi itu. Sama kamera nih, Ibu suka nggak kamera? Ya kan? Nah, pada suka. Ini mata kita lebih canggih, Bu, dari kamera. Kita ngelihat tuh motret ya. Langsung motret, langsung ada di sini. Tanpa kita sadari. Jadi kamera itu cara kerjanya ya itu seperti cara kerja mata kita. Ini Allah mengenalkan pencipta. Ya, saya kasih PR boleh nih, Bu. Ya, PR, Bu, untuk memikirkan serius kata-kata kholaqo itu loh. Ya, menciptakan. Ya, karena maksudnya berpikir serius tuh bagaimana? Kita ngelihat apapun, kita ingat kepada pencipta gitu loh. Jadi kholaqo itu memang penting, Bu, sekali. Jadi, ya memang semuanya penting, tapi Allah ya supaya kita kenal gitu loh sama Allah. Supaya kita tahu hebatnya Allah. Supaya kita betul-betul yakin gitu dengan Allah. Itu satu fakta tentang penciptaan saja sebenarnya sudah cukup. Ibu mau kan tambah kenal sama Allah? Tahu tambah bisa ngagumi Allah? Mau nggak? Mau, Bu. Mohon maaf, Bu, kita ini nggak sungguh-sungguh jalanin agama itu ya faktor terbesarnya adalah kita belum kenal kehebatan Allah. Kita kok nggak cinta banget sama Allah itu karena kita belum tahu betul tentang kehebatannya Allah. Kemarin saya belajar, Bu, ya. Burung gagak itu kan hitam ya. Gagak kalau baru lahir gimana? Ada warnanya mungkin bukan hitam, terus bau, iya kan? Bau ya, bau bangke. Nah, orang tuanya nggak mau, orang tua gagak itu nggak mau karena bau kayak gitu, jadi ditinggal gitu. Terus kira-kira punah populasi gagak? Nggak punah karena dia bau bangke, Bu. Jadi dikira memang bangke sehingga dateng gitu loh tadi. Nah, makanan-makanan binatang-binatang apa itu dekatin karena kan udah jadi bangke mau dikerubuti. Nah, itu jadi makanan dia gitu. Itu yang ngatur siapa gitu. Ya, kalau bukan Allah. Jadi nanti ada lagi nanti hikmahnya. Kenapa kemudian kok dia jadi bau kemudian sehingga dia ditinggalkan oleh orang tua. Nah nanti itu semuanya mengajarkan kepada kita kul huwar rahman. Ya, kasih sayang Allah kepada gagak itu kan. Sehingga binatang-binatang datang. Nah penciptaan ini tadi saya katakan. Penciptaan. Saya PR ya sama-sama saya juga mencoba, Bu, ya. Satu berpikir. Jadi ngelihat apapun kita berusaha mengingatkan kepada Al-Khaliq. Nah, kalau mau lebih keren lagi nanti Ibu baca fakta penciptaan itu. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan tumbuh-tumbuhan, ya. Supaya apa? Supaya lebih tahu akan hebatnya Allah. Ini satu. Kemudian Allah mengatakan min nutfatin amsyaj, dari setetes mani yang bercampur, ya. Bercampur bagaimana, Bu? Bercampur antara ya yang laki-laki dan yang perempuan, ya. Sel telur perempuan dari sel spermanya laki-laki bercampur, kemudian dari nutfah menjadi apa? Menjadi alaqoh. Alaqoh itu darah yang menempel. Nah, kapan gitu loh, kira-kira seminggu yang lalu saya baru ketemu, ternyata dokter kandungan ya masuk Islam karena dalam ayat Al-Qur'an itu yang nutfah hadis ya, nutfah, alaqoh, mudghah, paham kan? Jadi berubah dari tetes cairan jadi darah yang menempel, kemudian menjadi daging. Nah, kemudian dia berbentuk. Itu dalam dunia kedokteran baru bisa ngomong proses penciptaan manusia begitu. Kapan, Bu, kok bisanya? Ahli kedokteran objin. Nah, ya. Nah, itu bisa ahli itu bisa tahu 4
proses terjadinya manusia ini kapan? Setelah ditemukan, nah gitu loh. Setelah ditemukan apa? USG. Setelah ditemukan mesin USG baru bisa ngomong seperti itu. Nah, USG-nya kapan ditemukannya? Ya, paling-paling abad 19 ini gitu kan? Abad 19 ini. Nah, ini Al-Qur'an kapan ini? 14 abad yang lalu. Kok bisa ngomong udah begini langsung masuk Islam, Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Min nutfatin amsyaj. Ini Allah ingin menunjukkan ya kekuasaannya kepada kita. Oke, sudah. Nah, tadi pertanyaannya dari mana? Ya gitu kan? Siapa yang membuat? Udah kita ketemu Allah yang mengenalkan diri, nggak ada yang lain. Ya, setelah kita ketemu pencipta kita, ya seharusnya bagaimana? Ada ungkapan ulama itu, Bu, ya. Ini dahsyat, Bu. Dia mengatakan, saya ini budak. Ini perkataan ulama ya, bukan perkataan saya ya. Saya budak bagi orang yang mengajarkan saya satu kalimat. Dia bilang begitu. Maksudnya ketika ada dia sudah diajarin, dia tuh kemudian berkhidmat gitu loh. Nah, itu baru yang ngajarin. Sekarang bagaimana lagi kalau yang menciptakan? Bukan sekedar menciptakan, tapi memberi semua yang kita butuhkan. Makanya kita yang lebih tepat harus menjadi budak. Apa itu budak? Abdun. Ya, abdun kita ini adalah abdullah. Budaknya Allah. Karena budak berarti apa yang harus kita lakukan? Mengabdi. Ya, itulah abada itu. Abada itu ya mengabdi.